Saudara, ke depan akan menjadi hari-hari panjang yang penuh tantangan. Memang kita harus memberikan kesempatan kepada siapapun yang sudah menang bahwa apa yang mereka katakan sebagai janji mereka bisa buat menjadi bukti. Kita beri kesempatan, tetapi kita tidak boleh memberi cek kosong. Adalah membiarkan siapapun yang berkuasa untuk berkuasa semaunya. Tantangan kita adalah bagaimana tetap memberikan kritik dan perlawanan secara berkesinambungan. Ini adalah waktu di mana kita tidak boleh tertidur. Kita harus terus terjaga. Sehingga dengan demikian kita sebagai rakyat pada akhirnya bisa menang, bisa dimenangkan. Tetapi sekali lagi yang akan memenangkan kita bukan orang lain. Sepenuhnya ada di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Keep Talking, Kang Ea Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang apa yang baru saja lewat, tetapi dampaknya tak akan hilang setidaknya sepanjang 5 tahun ke depan. Ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan presiden tahun 2024. Dan pada tanggal 22 April yang lalu, kita sudah mendengarkan putusan MK itu dibacakan. Saya yakin tentu saja mereka yang mendengar, yang menonton, yang mengikuti terbelah. Ada yang senang karena sesuai dengan ekspektasinya, tetapi ada yang sebaliknya. Dimanapun Anda berposisi, dimanapun Anda berada, siapapun Anda, siapapun kita, maka putusan itu akan berdampak pada hidup kita. Sebab putusan itu mengakhiri Pilpres 2024 dan menetapkan kemenangan pada Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden sepanjang 5 tahun ke depan. Dan tentu saja ketetapannya berlaku setelah KPU 2 hari kemudian menetapkannya secara resmi. Saudara-saudara, saya ingin membedakan 2 hal yang menurut hemat saya memang harus dibedakan. Yang pertama adalah penghormatan kita terhadap hukum. Yang kedua, kepercayaan terhadap lembaga peradilan atau institusi peradilan dan para penegak hukum. Ini adalah 2 hal yang memang bisa dibedakan dan kita bersikap bersamaan tentang kedua hal yang berbeda itu. Kita bisa menghormati hukum setinggi-tingginya, semulia-mulianya. Kita tempatkan hukum di tempat yang semestinya. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak bisa berbohong kalau punya kepercayaan yang sangat rendah terhadap lembaga peradilan dan para penegak hukum. Ini adalah realitas yang dihadapi oleh banyak demokrasi di banyak negara. Dan di tempat kita tampaknya itulah yang terjadi dan ikut saya rasakan. Saya adalah warga negara yang tentu saja akan sepenuhnya memuliakan hukum, menghormati hukum. Bagaimanapun tidak mungkin kita hidup dengan mengabaikan hukum, karena dengan hukum kita menjaga tatanan. Tetapi pada saat yang sama, boleh saja sebagai warga negara, saya atau kita punya kepercayaan yang rendah terhadap lembaga peradilan dan para penegak hukum. Inilah yang bisa saya katakan setelah menonton dibacakannya putusan MK berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 yang lalu. Saya termasuk warga negara yang merasa bahwa putusan MK itu terlepas adanya dissenting opinion atau pendapat yang berbeda dari 3 orang hakim konstitusi, jelas mengabaikan sejumlah hal yang ada dan saya rasakan sepanjang pelaksanaan pemilu 2024. Keterlibatan kekuasaan lewat cawe-cawenya yang luar biasa dengan membuat kebijakan-kebijakan publik, memobilisasi aparatur negara untuk berbagai kepentingan, terutama kepentingan memenangkan kontestan tertentu, sangat terasa dalam pemilu 2024 kemarin. Memang merasakan, melihat, mengalami, membaca berita, dengan mengajukan bukti-bukti hukum yang kuat untuk membuat hakim konstitusi teryakinkan adalah hal yang berbeda. Dan yang kita dapatkan adalah kenyataan bahwa hakim konstitusi ternyata tidak bisa dibuat yakin, tidak bisa dibuat percaya bahwa secara hukum apa yang dimohonkan oleh para pemohon, baik dari pasangan 01 maupun pasangan 03,
mereka anggap tidak terbukti secara hukum, tidak kuat bukti hukumnya. Menurut hemat saya, ini pelajaran yang amat sangat penting. Di satu sisi, ketika putusan itu dibuat, tentu saja putusan itu mengikat semua orang. Ini adalah negara hukum dengan tatanan yang sangat tegas, menuntut setiap orang untuk patuh dan taat pada sesuatu yang telah ditetapkan. Tetapi pada saat yang sama, biayanya lumayan mahal. Biaya yang mahal itu adalah kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi yang semestinya dipulihkan, tampaknya sulit untuk pulih. Untung memang ada 3 orang hakim konstitusi yang memberikan pendapat yang berbeda, dissenting opinion. Dan dari pendapat mereka itulah kita jadi tahu bahwa penilaian kita, sebagian kita, tentang bantuan sosial yang digunakan dan bisa membuat kontestasi berubah hasilnya, ternyata juga dipercaya secara hukum terbukti oleh ketiga orang hakim konstitusi itu. Termasuk terjadinya mobilisasi aparatur negara, mobilisasi aparatur untuk kepentingan elektoral. Dan ini yang kemudian menurut hemat saya jadi salah satu catatan yang amat sangat penting dari putusan Mahkamah Konstitusi kemarin. Saudara-saudara, kita juga menjadi saksi dari satu proses yang sangat penting dalam sejarah demokrasi kita. Bahwa sesungguhnya memegang amanat apalagi sebagai hakim konstitusi sangat tidak mudah. Amat sangat berat bahkan bisa dikatakan. Sebab ketika para hakim sudah membuat keputusan dan keputusan itu kemudian dilegalisasi, diformalkan sebagai keputusan yang mengikat semua orang sesuai dengan tatanan negara kita, maka yang kemudian terjadi adalah dampaknya ke depan serta-merta. Termasuk di dalamnya dampak dalam pembicaraan dan diskusi kita tentang soal-soal yang sangat krusial berkaitan dengan pemilu 2024. Misalnya saja nepotisme. Putusan MK jelas mengabaikan adanya fakta terjadinya nepotisme dalam proses menuju pencoblosan 2024 hingga pencoblosan dan hasilnya. Nepotisme ini menjadi bagian yang sangat penting yang ditentang dan dilawan oleh banyak sekali pihak di mana-mana secara terang-terangan. Bahkan pihak-pihak yang selama ini tidak pernah tergerak secara eksplisit menyatakan pendapatnya, seperti para guru besar dan para akademisi di kampus-kampus, turun gunung dan menyatakan pendapat mereka secara lugas. Saudara, selepas putusan Mahkamah Konstitusi, seolah-olah ada semacam penolakan terhadap penyebutan nepotisme sebagai satu praktek yang dijalankan oleh kekuasaan pada saat ini. Menurut hemat saya, ini salah satu biaya politik, biaya moral yang amat sangat mahal dari putusan itu. Kedepan ketika kita orang berbicara tentang nepotisme, orang akan merujuk pada putusan MK kali ini. Dengan tegas mereka akan katakan bahwa tidak terbukti kok menurut MK. Nah, menurut saya ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang sangat serius bagi kita hari-hari ini ke depan. Saudara-saudara, keluarnya putusan MK juga menegaskan satu prinsip yang sangat penting dalam politik. Kekuasaan politik tidak pernah bertindak di atas dasar kesukarelaan. Suka atau tidak suka kita, terima atau tidak terima kita. Ketika kekuasaan bekerja dan secara absah mengeluarkan produk dari kekuasaan itu, maka pada saat itu semua orang dipaksa untuk terikat dan taat atau patuh pada putusan yang sudah diambil. Tidak ada ceritanya kita kemudian mengatakan bahwa sebagai warga negara saya tidak setuju dan karena itu saya tidak mau menjalankan keputusan itu. Tidak pernah kekuasaan politik bertindak di atas basis kesukarelaan. Semua berbasis paksaan, paksaan yang sah. Dan paksaan yang sah ini bahkan dilengkapi oleh sanksi. Siapapun yang melawan bisa terkena sanksi. Dan sanksi yang absah termasuk sampai ke tingkat pemenjaraan. Jadi menurut hemat saya, inilah realitas politik yang mau tidak mau memang harus kita terima dan selayaknya kita sikapi. Apa sikap kita? Saudara, ke depan akan menjadi hari-hari panjang yang penuh tantangan. Memang kita harus memberikan kesempatan kepada siapapun yang sudah menang untuk membuktikan bahwa mereka layak memimpin, bahwa apa yang mereka katakan sebagai janji mereka bisa buat menjadi bukti. Kesempatan itu wajib kita berikan ke siapapun yang setelah proses politik dan hukum berlaku, maka kemudian mereka atau yang bersangkutan menjadi penguasa politik secara absah. Kita beri kesempatan, tetapi kita tidak boleh memberi cek kosong. Memberi cek kosong adalah membiarkan siapapun yang berkuasa
untuk berkuasa semaunya. Cek kosong semacam itu akan membawa kita ke jurang kehancuran. Dan rakyat kemudian menjadi korban karena tidak pernah menjadi subjek, terus-menerus menjadi objek yang diminati, yang diambil simpatinya menjelang pemilu lewat janji-janji, lalu setelah itu diabaikan dan ditinggal dengan harkat, martabat, dan kehidupannya yang tidak mengalami perbaikan. Ini tidak boleh terjadi, dan karena itu ke depan kita menghadapi tantangan-tantangan yang sangat serius selepas keluarnya putusan MK. Tantangan kita adalah bagaimana melakukan kritisisme, bagaimana tetap memberikan kritik dan perlawanan secara berkesinambungan. Tidak boleh kita merasa lelah, merasa letih, dikarenakan waktu panjang 5 tahun harus kita siapkan dengan segenap energinya untuk mengkritik dan melawan itu. Ini adalah waktu di mana kita tidak boleh tertidur. Kita harus terus terjaga. Terjaga untuk melihat seberapa jauh kekuasaan bekerja sesuai dengan selayaknya di jalan yang lurus. Sehingga dengan demikian kita sebagai rakyat pada akhirnya bisa menang, bisa dimenangkan. Tetapi sekali lagi yang akan memenangkan kita, yang akan memenangkan rakyat bukan orang lain. Sepenuhnya ada di tangan kita. Jadi tantangan selepas keputusan MK itu adalah move on. Move on dari kekecewaan kita atas putusan yang mengecewakan, putusan yang membuat sedih, membuat sebagian orang terpuruk, dengan berdiri tetap tegak, dengan dagu tetap terangkat, dengan wajah menatap ke depan dan menyongsong masa depan. Inilah move on yang harus dilakukan oleh setiap orang. Pada akhirnya akan ada presiden dan wakil presiden yang dilantik. Dan setelah mereka dilantik, kekuasaan secara absah di tangan mereka. Dan ketika kemudian kekuasaan ada di tangan mereka, maka berlakulah proses demokratis yang semestinya. Dalam demokrasi ada 3 proses. Membentuk kekuasaan yang baru saja kita selesaikan. Yang kedua, menjalankan kekuasaan. Yaitu ketika mereka yang kita percaya, kita beri mandat menjalankan kekuasaannya sepanjang masa yang diamanatkan kepada mereka. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mengevaluasi bahkan mengadili jalannya kekuasaan. Jangan pernah sepotong-sepotong terlibat sebagai warga negara. Kita tidak boleh hanya dipinjami mandat, dipinjami pilihan kita, pencoblosan kita selama pemilu. Lalu kemudian ketika kekuasaan berjalan, kita absen. Ketika pengawasan dan pengadilan terhadap jalannya kekuasaan harus dilakukan, kita tidak berpartisipasi. Jangan. Mari kita terlibat, sesulit apapun hari-hari ke depan, kita harus berdiri tegak melangkah ke depan karena tidak ada pilihan untuk mundur ke belakang. Bangsa yang besar melihat kebesarannya dengan sejarah yang mengantar di belakangnya, tetapi menjemput masa depannya hanya dengan melangkah ke depan. Mari kita melangkah ke depan dan insya Allah di tangan kitalah Indonesia yang gemilang itu akan kita rebut. Seburuk dan sebebal apapun kekuasaan yang barangkali kelak akan kita jumpai. Saya Ayub Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.